Perkenalkan, nama saya Purbo Indra Gumelar, mahasiswa konsentrasi Humas Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Sudah kurang lebih selama hampir 2 tahun saya kuliah di rumah atau study from home akibat adanya pandemi COVID-19. Nyatanya, pandemi COVID-19 berdampak pada hampir semua sektor, pendidikan, pariwisata, bahkan industri sekalipun. Kendati adanya new normal atau kenormalan baru, hal tersebut akan kurang berdampak jika tidak dikomunikasikan secara baik. Sentuhan humanis public relation perusahaan akan menentukan dalam masa kenormalan baru atau humanis merupakan suatu strategi komunikasi yang mengedepankan manusia. Sebab cara-cara klasik sudah tidak relevan lagi di masa yang penuh dengan kesulitan ini. PR harus memiliki strategi komunikasi sehingga karyawan ataupun stakeholders dapat mengerti terkait dengan situasi sulit seperti ini. Kini, PR harus lebih sering berinteraksi ataupun berdialog dengan para karyawan ataupun stakeholders, sebab komunikasi yang baik memiliki nilai, etika, dan moral. Oleh karena itu, PR harus membuat program, menjalin komunikasi, hingga mengevaluasi program. Semisal, PR atau perusahaan membentuk tim satgas atau tim krisis COVID-19. Harapannya program ini dapat mengontrol penularan virus dengan mekanisme kerja yang sistematis. Atau karyawan yang membutuhkan layanan kesehatan dapat ditangani dengan baik, sehingga hal ini akan membuat karyawan merasa terlindungi oleh perusahaan. Selain itu, PR dapat mengkomunikasikan tentang 5M, menjawab kekhawatiran karyawan dengan mengkomunikasikan terkait work from home, hingga tetap mempedulikan masyarakat dengan adanya pengadaan bantuan sosial ataupun bantuan yang lainnya. Bagaimanapun, karyawan ataupun stakeholders harus diyakinkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik-baik saja, kendati dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Terakhir, perkembangan teknologi di tengah-tengah pandemi ini harus diserap semaksimal mungkin. PR ataupun perusahaan dapat melakukan publisitas ataupun pemberitaan yang positif terkait dengan perusahaan. Hal ini semata-mata untuk menjaga semangat ataupun keoptimisan karyawan ataupun stakeholders di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik ataupun saran yang ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.